8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Apa kabarnya adik-adik? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan keselamatan, kesehatan. Amin. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, dan kali ini kita berdoa dulu ya. Untuk kelas pimpin doa. Amin. Amin. Ya. Sebelum Bapak lanjut kepada pelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Rafidah, Sirat, Isa Krisnawati, Hendra, Jumasia, Marwati. Ya, alhamdulillah semua pada hari ini hadir ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurina wakin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah. Pada pelajaran pada hari ini kita membahas tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Baiklah, sebelum Bapak memulai pembahasan pada hari ini, Bapak ingin bertanya dulu. Ada yang sudah tahu apa itu toleransi? Apa itu etika? Ada? Kalau belum ada, ya Bapak jelaskan dulu ya. Apa sih itu toleransi? Toleransi dalam konteks sosial budaya dalam agama, yaitu melarang adanya tindakan diskriminasi. Apa itu tindakan diskriminasi? Tidak ada membeda-bedakan, tidak bisa membeda-bedakan. Misal, dalam suatu kelompok ada agama Islam dan agama non-Islam. Nah, kita tidak bisa ya, macam kita kumpul sama sini, kita Islam sini, Kristen. Nggak boleh begitu ya. Kita maksudnya dalam satu ruangan misal gitu, ya, kita gabung sama-sama saling menghormati walaupun berbeda agama. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, etika. Ada yang tahu etika? Kalau tidak ada, etika atau watak itu tingkah laku. Misal, aku kasih contoh ya. Misal, ada seorang anak sering berkata kasar, sering mengejek temannya, atau sering melawan gurunya. Nah, itu etikanya tidak bagus ya. Itu tidak bisa ditiru. Nah, contoh kedua itu gini. Seorang anak dia sopan berbicara, hormat kepada guru, ada disuruhkan gurunya, rajin. Nah, itu etikanya bagus. Maksudnya tingkah lakunya bagus, perkataannya bagus. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Yang pertama yaitu surah Al-Kafirun. Sebelum Bapak melanjutkan pembahasan ini, Bapak ingin tanya dulu. Ada yang tahu apa sih maksud dari surah Al-Kafirun? Ada yang bisa jelaskan? Kalau tidak ada, Bapak jelaskan ya. Maksudnya itu, kita tidak bisa membeda-bedakan antara agama satu dengan agama yang lain. Kita tidak bisa menjelekkan agama satu dengan agama yang lain. Ya, intinya dia menyembah apa yang menurut apa yang diyakininya dan apa yang menurutnya yang dianggapnya sebagai Tuhan kita. Dan kita tidak bisa ikut campur tentang urusan mereka. Ya. Cukup itu nih. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, habis itu paham ya? Oke. Selanjutnya yaitu surah Yunus ayat 40 dan ayat 41, dan artinya di antara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 41 yang artinya jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu.
kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku berlepas diri pula dari diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada yang bisa menjelaskan Quran surah Yunus ayat 40-41? Nah, baiklah, Adik Hendra. Nah, coba dijelaskan dulu. Nah, betul ya, Adik Hendra. Nah, jadi intinya itu begini. Kita tidak bisa memaksakan orang memeluk agama kita. Nah, begitupun sebaliknya. Orang tidak bisa memaksakan memeluk agama mereka yang non-muslim. Nah, begitu. Karena masing-masing memiliki hak. Karena suatu saat semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya masing-masing. Oke. Selanjutnya membahas tentang Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Nah, yang artinya yaitu, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta atau minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Oke, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah beriman. Ya, maksudnya gini, kita sebagai umat Allah, hamba Allah, hendaklah kita beriman, melaksanakan apa yang dikehendakinya, apa yang diperintahkannya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, gitu. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Karena sesungguhnya Allah menyediakan tempat bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang melalaikan perintah Allah, orang-orang yang menyepelekan perintah Allah. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang surah Al-Hujurat ayat 100, ayat 10 hingga 11. Nah, ayat 10 yang artinya itu, sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Oke, kita bahas di ayat 10 dulu. Ya, sebelum Bapak jelaskan, Bapak ingin adik-adik ada yang bisa menjelaskan apa nih maksud dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10? Nah, kalau Bapak tunjuk ya. Nah, coba Saudara Indra, coba jelaskan apa maksudnya ini. Nah, ya, betul ya. Nah, cuma Bapak tambahkan, sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya, maksudnya itu, anggaplah dalam suatu saudara lagi berselisih paham. Nah, kita maksudnya bantu menyelesaikan agar mereka sudah tidak berselisih paham. Nah, dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat rahmat. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, selanjutnya yang ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diejek, maksudnya yang diejek lebih baik dari mereka yang mengejek. Dan janganlah pula perempuan mengejek perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diejek lebih baik daripada perempuan yang mengejek. Nah, janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fisik. Nah, setelah beriman dan barang siapa yang bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, coba Bapak tunjuk ya, saudari Adik Rafidah binti Amir, ya, coba jelaskan apa maksud dari surah Al-Hujurat ayat 11 ini. Nah, ya, betul sekali ya. Nah, kiranya seperti itu. Nah, maksudnya mungkin di sini yang lain sudah paham ya, dari penjelasan dari
saudari Rafidah binti Amir. Oke, selanjutnya ayat 12. Selanjutnya Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Dari prasangka. Maksudnya itu kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kita tidak boleh bahwa kita memiliki ini kan sifat-sifat jangan sampai ini orang begini, orang-orang ini begini. Tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh berpikiran jelek kepada orang lain. Ya. Selanjutnya itu surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, maksudnya di sini yaitu menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku dan berbangsa. Nah, di sini tidak ada perbedaan ya. Maksudnya beda suku, beda bangsa. Di hadapan Allah itu semua sama. Nah, yang kelak di hadapan Allah yang paling mulia itu adalah hambanya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu hadis tentang pergaulan sesama muslim. Yang pertama itu hadis tentang pergaulan sesama muslim. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, jangan saling membenci, saling membelakangi, maksudnya dan jangan kalian membeli suatu barang yang akan dibeli orang. Jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak layak untuk saling menzalimi, berbohong kepadanya dan acuh kepadanya. Takwa itu ada di sisinya Allah. Cukuplah seorang dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Haram bagi seorang muslim dari muslim yang lainnya darahnya, hartanya dan harga dirinya. Hadis riwayat Muslim. Ya, maksudnya di sini tuh kita tidak boleh saling dengki, kita tidak boleh saling menipu, saling membenci dan tidak boleh saling membelakangi. Maksudnya itu kita itu sebagai umat muslim kita harus saling mendukung, saling support. Kita tidak boleh macam membiarkan ada teman kita teman kita berbuat salah, kita biarkan. Kita tidak boleh begitu. Kita harus memberitahukan bahwa kamu tidak boleh begitu ya. Ini salah loh. Misal Hendra ke sana, tiba-tiba pukul temannya. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, kita ini sebagai umat muslim, kita harus memberitahukan kepada si Hendra, tidak boleh begitu. Karena ini perbuatan yang tidak baik, tidak boleh, tidak dianjurkan oleh agama Islam. Nah, seperti itu ya. Oke. Baiklah, sampai di sini dimengerti? Ada yang kurang dipahami? Oke, saya harap semua sudah mengerti ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ada tugas untuk kalian minggu depan dikumpulnya pada pertemuan selanjutnya. Oke, ini ada beberapa tugas dari Bapak yang Bapak bagikan. Baiklah, cukup sekian materi Bapak pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, baiklah kita berdoa dulu ya. Oke, ketua kelas pimpin doa. Amin. Baiklah, sekian materi Bapak pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.